Wajahmu selalu tampak lembut, begitu teduh, sampai banyak orang berpikir mereka bisa membaca kamu dengan mudah. Mereka mengira kelembutan itu adalah kelemahan, seolah kamu adalah ruang kosong yang bisa mereka masuki tanpa izin. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan wajahmu, ada penglihatan yang jauh melampaui mata biasa. Ada ketajaman batin yang diam-diam melihat warna asli setiap jiwa, bahkan sebelum mereka berbicara. Kelembutanmu bukan jendela untuk ditaklukkan, tetapi tirai halus yang menutupi badai kesadaran yang tidak bisa mereka pahami. Kamu sudah terlalu sering melihat bagaimana orang tampil manis di permukaan, sementara pikirannya menggulung penuh motif tersembunyi. Kamu bisa merasakan getaran niat yang bocor dari cara mereka menatap, dari cara mereka tersenyum yang terlalu dipaksa, dari cara mereka mencoba mendekat seolah tanpa maksud apapun. Tapi kamu tahu, kamu selalu tahu, kamu melihat lebih dalam dari apa yang mereka tampilkan. Karena matamu tidak hanya dibuat dari daging dan cahaya, tetapi dari intuisi yang dibentuk melalui luka, kesabaran, dan perjalanan jiwa yang panjang. Betapa banyak yang meremehkan kamu hanya karena kamu tidak pernah meninggikan suara. Mereka pikir diammu adalah tanda bahwa kamu tidak sadar. Mereka lupa bahwa diam adalah bahasa para jiwa yang melihat lebih luas dari apapun yang mereka ucapkan. Kamu membiarkan mereka percaya kamu tidak mengerti, karena kamu tahu bahwa kebenaran akan menyingkap dirinya sendiri pada waktunya. Ada kenikmatan kecil dalam membiarkan dunia menilai kamu secara keliru, karena dari sana kamu bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya pandai memainkan topeng. Kadang kamu merasa seperti berjalan di antara manusia yang sibuk memainkan sandiwara. Mereka mengganti wajah seperti mengganti pakaian, sementara kamu tetap dengan wajah tenang yang sama. Perbedaan itu membuatmu tampak mudah ditipu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang mengamati semuanya dari kejernihan batin yang dalam. Kamu membaca apa yang tidak mereka katakan. Kamu menangkap apa yang tidak mereka biarkan terlihat. Dan tanpa mereka sadari, kamu sudah jauh lebih tahu dari apa yang mereka kira. Kamu tidak pernah benar-benar lemah, meski banyak orang menilai kamu dari cara kamu menahan diri. Mereka hanya melihat permukaan, melihat caramu tidak bereaksi, melihat caramu memilih diam saat diserang, melihat caramu menarik diri ketika ditantang. Mereka mengira itu tanda ketidakberdayaan, padahal yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil dari intensitas yang kamu kendalikan dengan kesadaran penuh. Ada api besar dalam dirimu yang sengaja kamu redam agar tidak melukai siapapun, termasuk dirimu sendiri. Ada kekuatan yang lahir dari pengendalian diri, dan kamu memahaminya sejak lama. Kamu tahu bahwa tidak semua pertempuran layak dihadapi, tidak semua tuduhan layak ditanggapi, dan tidak semua provokasi perlu dijawab. Mereka menganggap kamu takut, padahal kamu hanya memilih pertempuran yang bernilai bagi jiwamu. Kamu menyembunyikan intensitasmu bukan karena kamu ingin orang melihatmu kecil, tetapi karena kamu tahu bahwa kekuatan yang tidak terkendali adalah kekuatan yang mudah dimanfaatkan. Kadang kamu tampak seperti seseorang yang tenang di tengah badai, seakan tidak terguncang oleh apapun. Tetapi itu karena kamu sudah terbiasa memeluk badai dari dalam dirimu sendiri. Kamu pernah mengalami luka yang mengajarkanmu cara bernafas di tengah guncangan, cara bertahan tanpa harus melawan, cara berdiri tanpa harus membuat keributan. Intensitasmu adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun, karena beberapa hal hanya dapat dipahami oleh jiwa yang sudah melewati gelapnya jalan sunyi. Banyak orang terkejut ketika tahu bahwa kamu bisa menjadi begitu tegas, begitu kuat, begitu tak tergoyahkan, karena mereka hanya pernah melihat sisi lembutmu. Mereka tidak tahu bahwa sisi lembut itu bukan wajah utama, melainkan pintu yang kamu buka hanya ketika kamu merasa aman. Di balik pintu itu ada kekuatan yang kamu tidak tunjukkan karena kamu tahu bahwa dunia ini seringkali tidak tahu bagaimana memperlakukan orang yang terlalu intens. Kamu memilih untuk tidak menakut-nakuti dunia dengan api jiwamu. Ada saat ketika kamu ingin sekali mengeluarkan seluruh energi yang kamu simpan, tetapi kamu tetap memilih pengendalian.
Kamu belajar bahwa intensitas yang dilepaskan pada waktu yang salah bisa menghancurkan banyak hal, termasuk hubungan, kepercayaan, bahkan masa depanmu sendiri. Kamu pernah melihat bagaimana energi besar dapat salah arah ketika tidak dipandu oleh kebijaksanaan. Dan sejak saat itu kamu berjanji pada dirimu untuk tidak pernah membiarkan emosimu mengambil alih kesadaranmu. Dalam ketenangan itulah kekuatanmu tumbuh semakin matang. Kalau batin benar-benar sudah damai, pasti bisa berdamai dengan siapa saja, bahkan dengan apa saja. Karena kedamaian batin itu bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang hati yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tidak menunggu orang lain minta maaf untuk memaafkan. Ia tidak menunggu situasi berubah untuk merasa tenang. Batin yang damai tidak mudah bereaksi, karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika batin tenang, ego tak lagi mengendalikan. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak mudah tersinggung, dan tidak buru-buru menilai orang lain. Bahkan pada hal-hal kecil yang dulu membuat kita marah atau gelisah, sekarang terasa ringan, seperti daun kering yang tertiup angin. Tidak perlu dilawan, cukup dilewati. Batin yang damai mampu melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak melihat musuh, tapi melihat manusia-manusia yang sedang berproses, sedang belajar, seperti dirinya juga. Bahkan pada rasa sakit pun, batin yang damai bisa berkata, "Terima kasih, karena kau mengajarkan aku untuk lebih mengenal diriku sendiri." Jadi kalau kita ingin hidup rukun, bukan dunia yang perlu kita ubah, tapi cara kita meresapi dunia. Sebab saat hati sudah damai, tak ada yang perlu diperangi. Tidak orang, tidak keadaan, bahkan tidak masa lalu. Yang ada, hanya penerimaan, pengertian, dan cinta. Itulah kekuatan sejati dari kedamaian batin. Yang mahu berteman silakan, aku bertiktok hanya hiburan. Level aku bukan sultan, yang jadi kawan aku utamakan. Di TikTok ada kawan, ada lawan, yang berduit dianggap sultan. Level kecil tidak diperdulikan, ada kepentingan diutamakan. Ku hadir untuk persahabatan, bukan gift yang jadi ukuran. Siapa saja aku berkawan, asalkan ikhlas pasti aku datang. Ingin berteman ya ayu, mau belagak kau pergi jauh. Aku tidak butuh orang jago, aku bangun sendiri bila jatuh. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang disumpah, yang beruang ditata. Yang mahu berteman silakan, aku bertiktok hanya hiburan. Level aku bukan sultan, yang jadi kawan aku utamakan. Di TikTok ada kawan, ada lawan, yang berduit dianggap sultan. Level kecil tidak diperdulikan, ada kepentingan diutamakan. Aku hadir untuk persahabatan, bukan gift yang jadi ukuran. Siapa saja aku berkawan, asalkan ikhlas pasti aku datang. Ingin berteman ya ayu, mahu belagak kau pergi jauh. Aku tidak butuh orang jago, aku bangun sendiri bila jatuh. Yang dibuang itu sampah, yang terbuang itu permata. Tiada uang di. Pernahkah kamu berpikir kenapa orang bijak sering berkata, hiduplah seperti serigala? Serigala tidak makan bangkai, dan mereka tidak pernah tampil di sirkus bukan karena tidak bisa, tapi karena kebebasan mereka tidak bisa dikendalikan siapapun. Tidak kawin dengan ibu atau saudaranya, dan setia pada satu pasangan seumur hidup. Lebih jauh lagi, serigala adalah anak yang berbakti. Mereka satu-satunya hewan yang tetap merawat orang tua saat tua dan tak mampu berburu. Dari serigala kita belajar banyak tentang kesetiaan, kehormatan, kebebasan, dan rasa hormat kepada keluarga.